Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Alhamdulillah. Kita itu harus semangat dalam belajar agar supaya nanti ketika dalam pembelajaran dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah kita berdoa, Pak Dani mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Di antara kalian yang tidak berangkat siapa? Sindu. Kemana Sindu? Sakit. Oh ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Siapa yang masih ingat iman kepada hari akhir? Apa itu? Meyakini bahwa adanya hari akhir. Itu termasuk rukun Islam atau iman? Iman. Termasuk rukun iman keberapa? Kelima. Berarti masih ingat ya? Nah, sekarang kita mempelajari tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Namun sebelum Pak Dani menjelaskan terkait dengan iman kepada orang tua dan guru, ini Pak Dani bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini nanti harapannya satu, peserta didik mampu menghayati bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai keyakinan bahwa itu perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis pengertian berbakti dan taat dalam ajaran Islam. Yang keempat, menganalisis perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Yang kelima, menganalisis perilaku hormat dan taat kepada guru. Dan yang keenam, menganalisis hidup berkah dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Harapan setelah kita mempelajari materi ini nanti itu yang kita capai. Sekarang kita kembali ke materi. Pengertian berbakti. Berbakti itu berasal dari kata bakti, yang artinya apa? Tunduk dan hormat. Kemudian kalau taat, apa taat itu? Ya. Sikap setuju dan siap melakukan sesuatu. Ini adalah taat. Kemudian apa maksud dari pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru? Yang pertama, berbuat baik terhadap orang tua atau juga dinamakan birrul walidain. Bahasa Arabnya itu birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Pengertiannya apa? Memberikan kebaikan atau berkhidmat
kepada keduanya serta mentaati perintahnya kecuali perintah untuk maksiat dan mendoakan keduanya baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Saya yakin di antara kalian ini atau semua yang ada di sini itu pasti punya orang tua. Betul tidak? Ada di antara kalian yang tidak punya orang tua? Pasti ada. Tidak mungkin orang itu keluar dari batu. Tidak mungkin orang itu keluar dari gua. Betul tidak? Pasti mempunyai orang tua. Sekarang kita bayangkan orang tua kita hadirkan di sini. Baik orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Namanya orang pasti juga meninggal dunia. Seperti Pak Dani, orang tuanya ada yang masih hidup, ada orang yang sudah meninggal. Nah, kita hadirkan bahwasanya orang tua kita itu dulu itu susah merawat kita. Susahnya kenapa? Mulai dari sejak kandungan. Kita berada di dalam kandungan selama berapa bulan? Selama 9 bulan. Kita berada di dalam kandungan. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Coba bayangkan. 9 bulan membawa kita kemana-mana, kita dibawa. Ke pasar dibawa. Terus jalan-jalan kemana kita ke bawah. Bersih-bersih rumah kita juga dibawa. Selalu kita dibawa. Setelah mengandung kemudian melahirkan. Orang tua kita susah banget dalam melahirkan. Ya. Taruhannya apa? Nyawa. Orang tua kita, khususnya ibu ini, dalam melahirkan kita itu taruhannya nyawa. Antara hidup dan mati. Kalau tidak hidup, ya mati. Syukur alhamdulillah orang tua kita masih hidup. Namun perjuangan orang tua itu tidak hanya di situ. Betul tidak? Setelah melahirkan kita, terus apa? Merawat kita. Merawat kita mulai sejak bayi. Mensusui kita. Merawat kita. Memandikan kita. Berikan makan kita. Semuanya dilakukan oleh ibu kita. Makanya kedudukan seorang ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kedudukan seorang ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Kanjeng Nabi itu ketika disowani salah satu seorang pemuda itu tanya, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling berhak aku hormati?" Kanjeng Nabi menjawab, siapa? Ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul setelah ibu saya? Kanjeng Nabi menjawab, ummuka, ibumu lagi. Kemudian ditanya lagi, setelah itu siapa lagi ya Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, ummuka, sampai 3 kali, ibumu. Nah terus siapa lagi ya Rasul? Baru abuka, bapakmu. Jadi hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkatan seorang ibu dibanding ayah itu 3 dibanding 1. Akan tetapi ayah ini juga tidak kalah penting. Karena orang yang menafkahi kita itu adalah seorang ayah. Mereka banting tulang siang dan malam mencari nafkah untuk kita. Panas kepanasan, hujan kehujanan, rela berkorban. Bahkan ada yang bekerja di proyek taruhannya nyawa itu. Sampai bekerja di proyek lantai 17, lantai 25. Itu kalau jatuh itu sudah wassalam. Pasti meninggal dunia ini. Nah ini dilakukan oleh ayah kita demi apa? Menafkahi keluarganya. Demi membahagiakan anak-anaknya. Agar supaya anaknya itu sehat. Agar supaya anaknya itu bisa makan enak. 4 sehat, 5 sempurna, agar bergizi, agar otaknya bisa jernih, bisa cemerlang.
Agar supaya apa? Nanti dalam belajar itu bisa menerima nasihat-nasihat dari guru. Nah, ini pengertian berbakti kepada orang tua. Sedangkan yang kedua, berbakti kepada guru. Guru itu memperlihatkan perilaku yang sopan dan santun kepada guru, tidak berbohong kepada guru, selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan masih ada hal yang lain. Jadi guru itu adalah seseorang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Mereka juga wajib kita hormati. Baiklah, kita lanjutkan 5 keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama apa? Dibaca. Merupakan amal yang paling utama. Jadi amal yang paling utama itu adalah berbakti kepada orang tua. Dalam hadis itu dijelaskan ada amal yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama apa? 1. Sholat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Makanya ini berbakti kepada orang tua itu adalah termasuk amal yang paling utama. Terus yang kedua, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ridho Allah biridhol walidain wa suhtuwah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Makanya kita jangan sampai membuat orang tua kita menjadi benci, menjadi mangkel kepada kita, jangan sampai. Terus yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Biasanya seorang pengusaha yang sukses itu biasanya kalau memberikan motivasi kepada orang, itu tak lain, itu pasti ada birrul walidain. Kalau kamu kepingin sukses, hormatilah orang tua. Kalau kamu kepingin sukses, taatilah orang tua. Jangan mengharapkan sukses kalau kamu itu benci kepada orang tua. Terus yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Terus yang kelima, akan dimasukkan ke surganya Allah. Insya Allah kalau kita berbakti kepada orang tua, kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Sekarang kita akan tayangkan video yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Dan nantinya kalian akan amati. Setelah diamati nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan bersama-sama. Gitu ya. Saya putarkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan bahwa ini nanti Pak Dhani akan menayangkan sebuah video yang mana video nanti ada hubungannya dengan berbakti kepada orang tua. Kalian amati dengan seksama bersama-sama. Nanti ketika ada yang belum paham ataupun belum mengerti, nanti bisa dipertanyakan dan nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Coba diamati bersama-sama video berikut ini. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ada yang soleh dan soleha, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu kita hidup kita selama 9 bulan, terus susah payah, kemana-mana dibawa kita di dalam kandungannya.
melahirkan kita awalnya adalah nyawa, perawatan tubuh kita, membesarkan kita, memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita. Sedangkan ayah mencari nafkah tidak pernah bahagianya dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Janganlah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah bersyukurlah kepada ibu dan kepada kedua orang hanya kepada dan rendahkanlah diri terhadap mereka berdua dengan kesayangan dan kejujuran. Wahai Tuhan, kasihilah mereka kembali sebagaimana mereka berbuat baik kita. Anak soleh dan soleha, Voice of Harmony menjadi salah satu teladan bagi kita dalam berbakti kepada orang tuanya. Karena perilaku berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perilaku yang sangat mulia. Dengan berbakti kepada orang tua, kita Voice of Harmony dikabulkan oleh Allah. Voice of Harmony disayang oleh Allah, dan Voice of Harmony dikenal oleh sedangkan cerita Pak Omar memberikan peringatan kepada kita bahwa ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua kita, khususnya ibu. Jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Jangan pernah berkata jika membimbing kita baik.
Baiklah, diperhatikan semuanya. Tadi kalian sudah mengamati video yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Dari yang kalian amati dari awal sampai akhir, coba apakah ada yang perlu ditanyakan atau masalah yang belum dimengerti terkait dengan berbakti kepada orang tua atau guru? Silakan. Ya, Mas Bram, coba berdiri, Mas. Nah, apa yang mau ditanyakan coba? Mengapa Islam mewajibkan kita berbakti kepada orang tua? Mengapa Islam itu mewajibkan berbakti kepada orang tua? Gitu, ya. Pertanyaan pertama atau masalah pertama, mengapa Islam itu mewajibkan berbakti kepada orang tua? Apakah ada lagi? Ya, ini dulu. Coba, Mas Wasi. Kita harus menghormati guru kita. Apa yang keras? Kenapa kita harus menghormati guru kita? Kenapa kita harus menghormati guru kita? Itu juga permasalahan itu. Kenapa kok kita harus menghormati guru kita? Alasannya apa? Ada lagi? Ya, Mas Musa, berdiri. Gimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Kan tadi Pak Deni jelaskan. Ada yang orang tua yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Nah, ini Mas Musa bertanya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Ada lagi? Silakan. Ya, coba Mas Yoga. Oh ya, apakah ada dalil-dalil yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan guru? Baiklah, ini ada 4 pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada? Sini? Tidak ada? Sini? Tidak ada? Sini? Tidak ada? Sana? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti ada 4 permasalahan dari video yang kalian amati tadi. Yang pertama tadi apa tadi? Kenapa Islam mewajibkan berbakti kepada orang tua? Yang kedua tadi bertanya apa? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Ya, cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Sini tadi tanya apa? Iya, kenapa harus menghormati guru? Yang keempat, dalil tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Baiklah, gini. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Setelah itu nanti didiskusikan bersama permasalahan ini, nanti akan saya bagi permasalahan itu. Coba silakan mengerucut ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Dibuat kelompok langsung mengerucut. Silakan mengerucut. Depan, ya. Depan. Ya, silakan. Ya, di sini juga. Depan ya. Ya, depan. Biar fokus dalam berdiskusi. Sudah, ini taruh belakang. Sudah? Dihidupkan, laptopnya dihidupkan. Laptopnya dihidupkan. Ya. Kalian cari permasalahan tadi di sini kelompok 1 ini mendiskusikan tentang kenapa agama Islam apa tadi? Mewajibkan kita untuk berbuat baik pada orang tua dan guru. Terus yang kelompok 2 ini membahas tentang bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Kelompok 3
di sini berdiskusi tentang apa tadi? Kenapa kita Ya, kenapa harus menghormati guru? Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 di sini menjelaskan atau mendiskusikan tentang dalil Al-Quran atau hadis terkait dengan apa namanya berbakti kepada orang tua dan guru. Silakan kalian cari di dalam internet atau kalian cari di dalam buku siswa ataupun referensi yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang kalian hadapi. Nanti setelah itu didiskusikan bersama-sama. Ya, coba dicari dulu. Ya, dicari. Apa tadi? Cari. Keluhannya apa tadi? Permasalahannya apa? Dicari. Coba dicari. Dicari. Tadi apa? Dalil-dalil cari, tulis di sini. Dalil-dalil kamu cari di sini. Apa tadi? Cari. Dicari, tidak apa-apa. Dicari. Cari dulu, ditulis di sini. Ini laptopnya atau internetnya sebagai sumber kalian. Dicari, ditulis. Kalau sudah ketemu, ditulis. Ditulis permasalahannya tadi apa, solusinya bagaimana. Setelah mendapatkan solusi, kalian tulis. Kalian tulis di buku. Setelah itu nanti dipresentasikan kelompoknya masing-masing. Ada yang mencari di buku, ada juga yang mencari di internet agar cepat ketemu solusinya bagaimana. Didiskusikan bersama-sama yang baik itu bagaimana. Sudah? Kalau sudah, sekarang laptopnya ditutup. Sudah semuanya? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah ya? Semua sudah didiskusikan bersama-sama. Sekarang Pak Dhani mau kalian itu presentasi di depan. Semuanya maju, per kelompoknya maju-maju. Semuanya satu-satu, nanti setelah itu semisal ada pertanyaan dari apa namanya teman kalian, nanti sekiranya bisa dijawab. Kalau tidak bisa, tidak usah dijawab, tidak apa-apa, nanti kita simpulkan bersama-sama. Mulai dari kelompok 1 dulu, biar urut. Coba maju, kelompok 1. Semuanya tolong diperhatikan, nanti kalau kelompok ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti ditanyakan saja. Coba siapa yang mau mewakili? Oh ya. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengapa Islam mewajibkan kita berbakti kepada orang tua. Karena orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka menyayangi dan merawat kita tanpa pamrih. Sedangkan alasan paling utama adalah karena Allah memerintah kepada hamba-Nya agar mau berbakti kepada orang tua. Islam memerintahkan terkait kewajiban berbakti kepada orang tua yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Mengenai wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.
dan sebaik-baiknya, dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya. Al-Isra ayat 23. Ya, beri tepuk tangan dulu. Nah, ini tadi penjelasan atau solusi dari permasalahan satu tadi yang diuraikan atau dipresentasikan dari kelompok satu. Dari sini apa yang dijelaskan oleh kelompok satu, mungkin ada yang mau tanya. Coba, siapa yang mau bertanya? Ya, coba Mas Felis. Manakah yang lebih utama yang perlu kita hormati antara ayah dan ibu? Oh ya, pertanyaan dari Mas Felis apa tadi? Manakah yang Oh ya, manakah yang lebih utama? Menghormati ayah dan ibu, mana yang paling utama? Coba silakan. Ya, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Kamu ya, silakan. Menurut hadis Nabi, dua orang tua yang paling utama adalah ibu. Bahkan Kanjeng Nabi sampai menyebut 3 kali. Kemudian baru ayah. Karena itulah yang mengandung, merawat, menyusui kita tanpa ada keluh kesah. Apa supaya anaknya menjadi anak yang sehat, pintar, dan berakhlak mulia. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Ini tadi penjelasan dari kelompok satu. Ya, tadi sudah diberi pertanyaan dari kelompok yang lain. Manakah yang lebih utama dari orang tua, ayah dan ibu? Jawabannya apa, Mas? Menurut Nabi, dua orang tua yang paling utama adalah ya ibu. Yang paling utama adalah ibu. Kanjeng Nabi menyebutnya sampai tiga kali. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kelompok lain. Ada enggak? Sana ada yang tanya enggak? Mau tanya kelompok satu? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Sini? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih Mas. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Siapa yang mewakili untuk presentasi? Silakan maju ke sini. Yang mau presentasi siapa, Mas? Ya, Mas Musa. Ya, yang lain sini. Ya, jejer. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian nanti dibantu ya, Mas Musa ya. Ya, silakan Mas dipresentasikan masalah yang kedua apa tadi? Masalahnya. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Ya, bagaimana berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Ya, solusinya bagaimana, Mas? 1. Tidak mengeraskan suara di hadapan kedua orang tua. 2. Tidak memotong setiap perkataan dari kedua orang tua. 3. Tidak keluar rumah apabila orang tua tidak mengizinkan. 4. Tidak mengganggu kedua orang tua yang sedang hidup. 5. Tidak menempatkan kepentingan orang lain di atas orang tua. 6. Tidak menyia-nyiakan setiap nafkah atau biaya yang dikeluarkan kepada orang tua. Sudah. Ini solusi dari kelompok 2 terkait dengan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya terkait dengan itu? Ya, coba ini dulu. Apa yang kita lakukan apabila orang tua kita meminta untuk berbuat maksiat? Apa yang kita lakukan apabila orang tua kita memerintahkan maksiat? Bisa dijawab? Mungkin bisa. Bisa dijawab oleh Mas Dikri Waskito. Coba Mas, yang ras. Tidak wajib dikerjakan karena perintah dari orang tua yang wajib dikerjakan adalah perintah yang baik. Sedangkan perintah maksiat justru tidak wajib dikerjakan. Ya, tidak wajib dikerjakan walaupun toh yang memerintahkan orang tua loh ya. Tapi kalau perintahnya itu perintahnya maksiat, itu tidak wajib dikerjakan. Baiklah, sudah puas dengan jawaban Mas Dikri? Ya, ada kelompok lain yang mau bertanya? Oh ya. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Bagaimana? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Ya, pertanyaannya bagaimana
caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Nah, coba siapa yang bisa mau menjawab? Nah, kamu lagi ya, Mas Dikri lagi. Ada banyak cara kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. 1. Mendoakannya dan memohon ampun segala dosanya. 2. Bersedekah untuk mereka. 3. Menjaga wasiat beliau. Menjaga wasiat beliau. Ini bentuk kebaikan kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana, Mas? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas. Ada lagi yang mau bertanya? Atau menanggapi, silakan. Tidak ada? Kelompok 1 bertanya enggak? Tidak. Sudah puas dengan jawaban-jawabannya? Sudah. Kalau sudah puas, terima kasih. Bisa diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ayo, selanjutnya kita lanjutkan dari kelompok 3. Ya, silakan. Yang lain menyimak ya penjelasan dari kelompok 3. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan sama kelompok 3. Ayo coba Mas. Materinya di bawah. Dah. Yang mau presentasi siapa? Ya, coba Mas. Dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus menghormati guru kita? Alasan kenapa harus menghormati guru kita. 1. Guru adalah sosok pengganti orang tua di sekolah. 2. Mereka memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik dari segi akademis maupun budi pekerti. 3. Guru adalah orang yang mengasuh, membimbing dan menjaga muridnya ketika belajar di sekolah. Dah. Ini memberikan solusi bagaimana apa tadi masalahnya? Kenapa kita harus berbakti kepada guru? Ini sudah dibacakan solusi dari kelompok 1 bahwasanya guru itu salah satu sebagai pengganti orang tua kita ketika di sekolahan. Dari penjelasan kelompok 3, silakan kalau ada yang mau menanyakan terkait dengan pembahasan itu. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, dari kelompok 1, tolong berdiri Mas. Apakah guru juga wajib dipatuhi segala tindakannya? Ya, pertanyaannya, apakah guru itu wajib dipatuhi segala perintahnya? Apakah wajib? Ya, coba silakan siapa yang mau menjelaskan. Direbuk dulu, siapa? Guru adalah sosok pengganti orang tua. Guru mereka memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik dari segi akademis maupun budi pekerti. Pertanyaannya tadi apa Mas? Apakah guru juga wajib dipatuhi segala perintahnya? Nah, apakah guru itu wajib dipatuhi segala perintahnya? Bisa menjawab? Bisa. Guru adalah sosok yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi hidup kita, mengajari disiplin serta taat terhadap peraturan. Ada yang sudah puas? Ada yang belum puas dengan jawabannya? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba diakhiri Mas. Kalau tidak ada. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Coba silakan maju, presentasikan masalah tadi. Sudah dapat solusinya apa? Tolong dibacakan pada teman-teman.
coba diperhatikan semuanya. Ini kelompok dari kelompok 4. Siapa yang mau mewakili? Oh ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keras. Saya dari kelompok 4 akan mendeskripsikan apakah ada dalil yang mengatakan berbakti kepada orang tua dan guru. Dalil di Al-Quran yang terdapat di surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidayhi la masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyampingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 31. Dan terdapat di surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal fitra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma utu wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendakilah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya dan dua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Sudah. Tadi sudah dibacakan dalil-dalil Al-Quran surat Luqman ayat 14 sama surat Al-Isra ayat berapa? 23. Itu adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Dari penjelasan kelompok 4, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, silakan, Mas. Apakah ada dalil hadis yang menjelaskan tentang berbakti pada orang tua? Ya. Apakah ada dalil hadis, Mas, yang menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua? Ada enggak? Ya, coba silakan dibacakan. Disimak dari kelompok 2 coba. Ada hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah man aqul nasi husni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa ummuka, qala summa man, qala summa abuka. Yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak atau aku perlakukan dan baik? Rasulullah menjawab ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Sudah? Sudah. Tadi dari kelompok 2 disimak tadi ada dalil hadis riwayat Abu Hurairah. Di situ menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua, khususnya berbakti kepada ibu sampai disebut 3 kali. Sedangkan ayah disebut 1 kali. Sudah, saya kira itu dulu bisa diakhiri. Coba Mas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, tadi sudah dipresentasikan semua permasalahan-permasalahan yang kalian tanyakan di awal tadi. Sudah kalian carikan solusinya. Bahwasanya tadi ada masalah terkait tentang kenapa Islam memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian ada yang
bertanya bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup, dan tadi juga ada yang bertanya dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Perlu diketahui bahwasanya kita itu diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Agama Islam itu sudah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dan guru. Tadi sudah dibacakan hadis, sudah dibacakan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan guru. Bisa diambil kesimpulan kita itu jangan sampai menyakiti hati beliau. Sebisa mungkin kita itu harus membuat hati orang tua kita dan hati guru kita bahagia. Karena apa? Ridho fi ridhol walidain wa suhtuwah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Saya kira materi pada hari ini kita cukupi sekian. Apakah kalian sudah paham? Betul-betul paham? Paham ya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kita lanjutkan besok materi selanjutnya, itu berbakti kepada orang tua dan keutamaan-keutamaannya. Kita lanjutkan minggu depan yang akan datang. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Dhani sampaikan. Apabila ada kekurangan, Pak Dhani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Sekian dari Pak Dhani, kurang lebihnya Pak Dhani mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.